Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan aplikasi kuis sederhana jenjang pendidikan baru kuliah yang beranggotakan Mas Rafli, Mas Fatir, Mbak Miranda, dan saya sendiri lulus tugas mata kuliah pemrograman visual. Latar belakang pengembangan teknologi informasi mempengaruhi dunia pendidikan, media pembelajaran menjadi lebih interaksi dan digital. Mahasiswa dituntut belajar mandiri dan aktif. Aplikasi kuis membantu evaluasi pemahaman materi, pemrograman visual melatih membuat aplikasi berbasis UI. Rumus masalah terdiri dari 4, yaitu aplikasi kuis sederhana. Aplikasi kuis sederhana adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menyajikan serangkaian pertanyaan kepada pengguna dan secara otomatis memproses jawaban serta menampilkan hasil atau skor akhir. Kedua, apa manfaat aplikasi kuis bagi mahasiswa baru? Membantu evaluasi, memahami materi, meningkatkan motivitas belajar, melatih kemandirian, melatih berpikir cepat dan kritis, adaptasi teknologi, umpan balik langsung. Tiga, bagaimana perancangan aplikasi kuis? Analisis kebutuhan, perancangan alur, program, flow, desain antarmuka UI, perancangan struktur data, perancangan logika, program, pengujian testing. Keempat, masalah implementasi dalam belajar. Sebagai media evaluasi, materi sebagai latihan mandiri, sebagai pretest dan post-test. Pembelajaran interaksi berbasis digital meningkatkan keterampilan teknologi, dokumentasi, dan analisis nilai. Tujuan penulisan menjelaskan konsep aplikasi kuis, menjelaskan perancangan aplikasi kuis sederhana, mengimplementasikan aplikasi menggunakan Visual Studio, meningkatkan pemahaman pemrograman visual. Manfaat sendiri, media belajar interaktif bagi mahasiswa, referensi pengembangan aplikasi education, melatih logika pemrograman dan UI, referensi pengembangan sistem. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Mbak Miran. Hmm, Oke, kita akan masuk ke landasan teori aplikasi. Adapun yang pertama, perangkat lunak untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas. Kedua, dalam pendidikan sebagai media pembelajaran interaktif. Lalu ada education. Education itu sebagai pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Lalu mendukung proses belajar mandiri dan dapat digunakan sebagai alat evaluasi. Aplikasi kuis sederhana, yaitu berisi pertanyaan seperti pilihan ganda yang menyatakan benar atau salah. Yang kedua itu menyediakan skor akhir. Lalu ketiga tidak memiliki fitur kompleks. Dan keempat dibuat dengan bahasa seperti C++, Java, dan Python. Lalu Visual Studio itu IDE, Integrated Development Environment. Yang kedua mendukung bahasa C++, VB, dan C++. Lalu yang ketiga cocok untuk pemula, lalu memiliki fitur debugging atau breakpoint dan watch. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Raffi. Oke, terima kasih Mbak Miranda, Mbak Lulu. Eh, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis kebutuhan, di mana kita dimulai dari menampilkan soal, lalu menyediakan pilihan jawaban, hingga memproses jawaban, sampai di puncaknya hasil jawaban yang telah diproses akan ditampilkan dengan skor akhir. Lalu ada pemrograman visual, di mana kita menggunakan komponen Visual Studio yaitu GUI. Komponen yang digunakan yaitu antara lain adalah form, label, button, text button, dan radio button. Eh, dengan desain antar muka yaitu komponen yang digunakan ada label untuk menampilkan soal, radio button untuk menentukan jawaban. Di sini kita menggunakan radio button agar hanya bisa dipilih satu jawabannya. Kalau menggunakan checkbox mungkin bisa lebih dari satu, tapi sejauh ini kita menggunakan radio button.
lalu button untuk lanjut soal, untuk ke soal selanjutnya, lalu ada label score dengan desain dibuat sederhana dan user friendly. Untuk penjelasan logik dan implementasinya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Fatir. Kepada Baik, Mas Fatir kan persilakan. baik. Terima kasih Mas Rafli. Pada aplikasi ini kami buat menggunakan bahasa pemrograman C Sharp. Cara kerjanya adalah soal ditampilkan satu persatu. Kemudian jika jawaban benar, maka skor akan bertambah. Setelah semua soal selesai dijawab, skor akhir akan ditampilkan kepada pengguna. Kemudian kami juga menambahkan validasi input menggunakan beberapa fungsi yaitu trim untuk menghilangkan spasi di awal dan akhir. Kemudian ada to upper untuk mengubah huruf menjadi kapital. Kemudian ada length untuk mengecek panjang karakter dan validasi ini menentukan apakah akses pengguna diterima atau tidak. Form quiz terdiri dari label soal, kemudian ada RBA, RBB, kemudian radio radio button C, kemudian ada button next, label score, dan slide 15 sampai dengan VA. Kemudian logika program menggunakan percabangan if dan select case, pengulangan atau loop untuk menampilkan soal secara berurutan, dan fitur debugging seperti breakpoint dan watch window untuk memudahkan proses pengembangan. Gunakan objek time span, menghitung durasi pengerjaan kuis ditampilkan pada form hasil, kemudian grafik nilai, data nilai disimpan dalam array atau list, ditampilkan dalam bentuk grafik, visualisasi lebih informatif, bisa dicetak menggunakan print dokumen. Kemudian pada penyimpanan file, hasil disimpan dalam file .txt menggunakan direktori create directory, kemudian menyimpan tanggal dan waktu pengerjaan. Cara kerja program, for dijalankan, soal tampil, user memilih jawaban, sistem cek jawaban, skor akhir ditampilkan. Lanjut, Mas. Kesimpulan, aplikasi kuis sederhana yang kami buat terbukti efektif sebagai media pembelajaran. Aplikasi ini melatih logika pemrograman menggunakan kondisi dan interaksi pengguna. Kedepannya, aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur timer, database, dan UI yang lebih menarik. Oke. Untuk selanjutnya mungkin akan kita demokan tentang terkait aplikasi kita. Untuk share screen dan penjelasan demonya akan dilanjutkan oleh Mas Fatir. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik, Mas. Sebentar. Sudah tampil? Sudah, Mas. Oke. Sekarang saya akan mendemokan aplikasi kami. Pertama, kami ingin masuk ke form register karena kami belum punya username dan passwordnya. Di sini sebagai contoh, saya akan memasukkan Fatir, kemudian passwordnya 123 saja. Kita konfirmasi password 123, kemudian konfirmasi. Maka akan menampilkan message box registrasi berhasil. Ketika kita klik OK, maka akan kembali ke bagian form login. Kemudian saya akan memasukkan username dan password yang saya buat tadi. Fatir 123. Saat saya klik login, maka username akan tampil. Username Fatir, panjang username menyesuaikan huruf dari nama username saya, yaitu 6. Kemudian status akses diterima. Oke, ketika saya klik OK, masuk ke jenjang pendidikan. Ketika saya klik kuliah, masuk ke bagian pemilihan kuis, yaitu ketika saya klik fisika di sini, maka akan lanjut ke soalnya. Di sini saya akan menjawab asal saja. Oke, karena waktunya terbatas. Jawab. Oke, di sini saat saya selesai menjawab, riwayat nilai
Yang benar adalah 1. Kemudian di sini akan menampilkan hasil dari kuis. Kita mulai dari jam 14:17 dan selesai 14:18 dengan durasi pengerjaan 23 detik. Kemudian kita bisa melihat grafik di sini. Pada tes 1 hasilnya yang benar cuma 1. Kemudian ketika saya klik print, di sini akan mengprint sebuah hasil yang tadi kita kerjakan, hasil kuis skor 1 pada tanggal sekian. Oke. Kemudian ketika kita klik kembali dan kita klik about aplikasi, di sini akan menampilkan aplikasi ini dibuat oleh seperti ini, versi dikembangkan oleh kelompok 7. Kemudian ketika kita klik logout, maka akan keluar dari aplikasi. Oke, sekian demo aplikasi dari saya dan eh, presentasi dari kami kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.